Update terkini terkait bantuan sosial, baik bansos yang sifatnya reguler seperti PKH dan BPNT atau bantuan sembako di awal tahun 2025 ini maupun bansos yang sifatnya non-reguler. Nah, bansos non-reguler di tahun 2025 ini ada yang diperpanjang, bahkan juga ada bantuan yang baru akan diumumkan di awal tahun 2025 ini, yakni BLT subsidi BBM. Nah, bagaimana updating terbarunya? Apakah sudah ada kejelasan terkait BLT BBM tersebut? Nah, untuk KPM PKH dan juga KPM BPNT, siap-siap ya, di tahun 2025 ini akan ada banyak KPM yang digraduasi atau nanti diluluskan dari penerima bantuan. Siapa saja kriteria yang berpotensi akan menjadi KPM yang digraduasi atau yang diluluskan. Nah, akan kita bahas dalam video ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Kita akan update kembali terkait kabar PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025. Nah, bagaimana untuk para KPM? Apakah sudah ada yang ngecek ya? Nah, berikut nanti akan saya informasikan hasil cek saldo di kartu KKS. Hari ini tanggal 15 Januari 2025 dan yang disinkronkan dengan updating terbaru di SIG-NG, apakah sudah ada tanda-tanda baik PKH atau BPNT mulai alokasi bulan Januari 2025 ini. Kemudian kita juga akan membahas terkait bansos non-reguler seperti BLT BBM dan bantuan lain yang diperpanjang tahun 2025 ini. Nah, para KPM PKH yang mungkin juga dapat BPNT, siap-siap ya, karena tahun 2025 ini akan ada banyak KPM yang digraduasi atau diluluskan dari kepesertaan bantuan. Nah, ini para pendamping sudah diberikan tugas. Kira-kira siapa saja KPM yang masuk kriteria untuk digraduasi? Nanti akan kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sobat YouTube, pada pertengahan bulan Januari ini ya, ini sudah masuk pertengahan karena pas atau tepat tanggal 15 Januari. Nah, ini di tanggal 15 ini sudah mulai dilakukan yang namanya jadwal verifikasi ya, kelayakan dan ketidaklayakan, kemudian juga jadwal untuk mulai dibukanya pengusulan ya, pengusulan warga yang mungkin belum dapat bansos atau bantuan bisa diusulkan lewat DTKS melalui musyawarah desa atau kelurahan dengan aplikasi SIG-NG ya, yang dioperasikan oleh operator di tingkat desa atau kelurahan ya. Jadi mungkin Anda melihat tetangga Anda atau mungkin orang di sekitar Anda ada yang tidak mampu ya, dalam kategori miskin dan tidak pernah dapat bantuan. Nah, ini Anda bisa berperan aktif ya untuk melaporkannya ke kepala dusun atau mungkin ke pihak pemerintah desa untuk diusulkan agar dapat bantuan sosial ya, agar nanti bisa dimusyawarahkan oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat. Nah, kemudian selain itu juga Anda bisa melaporkan ya apabila ada warga tetangga Anda atau warga sekitar yang sudah kaya tetapi masih dapat bansos. Nah, ini bisa dilaporkan melalui pemerintah desa.
Ada juga jalur mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Di situ bisa mengusulkan secara mandiri lewat HP dan juga bisa menyanggah. Artinya menyanggah ini melaporkan orang yang sudah kaya kan tetapi masih menerima bansos. Nanti biasanya dilampiri dengan foto-foto bukti misal rumahnya yang sudah besar atau mungkin mobil yang terparkir di depan rumahnya. Nah, itu bisa jadikan bukti di situ. Nah ya, tapi jangan khawatir, identitas Anda itu pasti akan terjaga, jadi tidak akan mungkin diketahui oleh siapapun jika Anda melaporkan tetangga Anda atau warga sekitar Anda yang sudah kaya kan tetapi masih menerima bansos. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian untuk para keluarga penerima manfaat bantuan PKH BPNT di tahap 1 tahun 2025 ini pasti sangat dinanti-nanti ya untuk kabar pencairannya ya. Apakah sudah ada tanda-tandanya di SIG-NG? Sebelum kita membahas di SIG-NG, kita akan membahas terkait mengenai bansos non-reguler ya. Nah, ini terkait BLT BBM ya. BLT BBM ini memang sudah diwacanakan sejak tahun 2024 kemarin untuk pengalihan subsidi BBM. Jadi akan dirupakan berbentuk BLT, bantuan langsung tunai. Nah, siapa saja nanti penerimanya? Nah, ini masih digodok oleh BPS siapa-siapa yang masuk dalam daftar penerima BLT subsidi BBM. Nah, datanya itu diambil dari data DTKS, di mana DTKS ini yang mengelola adalah Kementerian Sosial, di mana di dalam DTKS itu kan ada nama para penerima PKH, penerima BPNT, penerima PBI, nah itu ya, ada semua di situ. Kemudian diintegrasikan ya, diintegrasikan itu artinya kurang lebih ya akan digabungkan dengan data yang namanya P3KE. P3KE itu seperti penerima beras ya. Kemudian diintegrasikan lagi dengan data Reksosek, registrasi sosial ekonomi dari BPS. Yang dulu mungkin Anda pernah di sensus ekonomi ya, ditanya-tanya tentang penghasilan Anda, aset Anda ya. Nah, itu nanti yang akan dijadikan data untuk calon penerima BLT BBM. Akan tetapi BLT BBM nanti itu wacananya ya, menurut Pak Luhut kemarin itu yang terbaru ini, itu bukan dalam bentuk uang tunai, akan tetapi nanti dalam bentuk barcode ya, jadi pencairannya lewat rekening ya, rekening bank. Nanti penyalurannya untuk belanjanya itu melalui barcode ya, nanti akan di-scan ke toko-toko atau warung-warung sembako. Jadi biar tepat sasaran, biar tidak digunakan sembarangan untuk BLT BBM tersebut. Nah, nanti kita tunggu ya, karena ini masih diproses ya. Semoga lekas selesai atau lekas rampung dan semoga cepat bisa diumumkan dan terrealisasi. Selain itu juga ada bansos beras 10 kg yang masih diperpanjang mulai Januari dan rencana hingga sampai bulan Juni 2025 ini. Nah, Sobat YouTube, Menteri Sosial ya, yang kita kenal dengan sapaan akrabnya Gus Ipul, nah ya, Pak Saifullah Yusuf. Nah, ini di setiap pertemuan dengan para SDM, pilar-pilar sosial ya, salah satunya SDM PKH, para pendamping PKH. Nah, ini selalu menekankan bahwasanya tahun 2025 para pendamping ini ditugaskan agar bisa menggraduasi para keluarga penerima manfaat atau KPM PKH. Ya, minimal paling tidak 10 KPM. Nah, kira-kira tugas ini ya, tugas kepada pendamping untuk menggraduasi sekitar 10 KPM di tahun 2025 ini, nanti siapa saja sasaran KPM yang akan digraduasi? Nah, yang jelas ya, KPM yang akan digraduasi nanti adalah KPM yang bisa diberdayakan ya. Jadi dialihkan ke program pemberdayaan agar tidak terus-terusan menerima bansos, agar tidak ketergantungan menerima bansos. Karena bantuan ini bukan untuk ketergantungan warga masyarakat, akan tetapi untuk kemandirian ya. Nah, jadi
KPM yang ditargetkan nanti ya yang pasti itu yang usianya masih produktif, yang masih bisa diberdayakan untuk melakukan usaha ya. Kalau yang lansia-lansia, apalagi yang lansia yang tua sekali sudah tidak bisa bekerja, kayaknya itu bukan menjadi target graduasi ya. Jadi itu tadi, jadi yang pasti usia produktif berarti yang muda-muda nanti yang akan jadi target graduasi. Jadi siap-siap saja ya nanti. Jadi ya itu memang harus dilakukan ya agar tidak ketergantungan tadi ya. Tidak ketergantungan, apalagi yang masih muda ya. Masih muda ini kan seharusnya bisa bekerja, bisa produktif. Karena kalau menerima bansos itu tidak membuat Anda kaya ya. Akan tetapi kalau pindah ke program pemberdayaan, misal usaha, karena yang kaya itu pasti yang berwirausaha dan pengusaha, ya. Jadi siapa tahu Anda nanti kalau sudah didukung dengan program kewirausahaan, bisa lebih sejahtera hidupnya. Jadi tidak tergantung kepada bantuan sosial, ya. Jadi itu. Dan untuk update hari ini, ya hasil cek saldo di kartu KKS itu masih 0 ya tanggal 15 Januari ini baik PKH maupun BPNT karena belum ada tanda-tanda alokasi atau periode Januari di SIG-NG ya hingga sampai malam hari ini. Nah, harap bersabar ya. Kita doakan semoga secepatnya ya karena itu sempat diberitakan ya akan dipercepat penyaluran bansos baik PKH maupun BPNT. Kalau BPNT beberapa waktu yang lalu itu diberitakan akan dicairkan rencananya itu per bulan, akan tetapi ini masih belum ada info resmi. Tapi untuk PKH kayaknya masih per triwulan ya. Jadi itu, apakah nanti masih tetap lewat pos atau mungkin akan dipindahkan semua ke KKS? Kita lihat saja nanti perkembangannya di SIG-NG nanti ya, akan kita informasikan lebih lanjut. Dan demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.